Ya, Anda usaha apa? Saya banyak. Pertama saya konglomerat. Ya. masih belajar. Umur berapa? 26 tahun. 26 tahun. Banyak itu berapa? 10, 9? Saya mulai dari konveksi sampai sekarang masih jalan. Terus ada warnet juga. Terus saya jadi deg-degan. Apa? Sekarang saya juga jalan tour and travel, tapi sekarang lebih fokus ke umroh travel. Ya, itu. Yang paling sukses apa? Nomor satu apa? Nomor satu? Saya merasa belum, jadi... Bukan. Di antara yang ada itu, yang paling berhasil yang mana? Pendapatan paling besar ya, selama ini kan saya udah 6 tahun di konveksi. Jadi mungkin lebih besar di konveksi ya, karena tour and travel ini baru saya jalani 1 tahun kemarin, baru September ini. Ya insya Allah nanti, kemarin sih alhamdulillah kami sudah memberangkatkan jamaah umroh sekian orang, 24 orang. Nanti insya Allah bulan April ada lagi keberangkatan ke Masjidil Aqsa juga. Yang akan Anda tekuni lebih jauh ke depan yang mana? Saya sebetulnya kalau visi ke depan saya pingin seperti Pak CT ya. Jadi punya beberapa perusahaan yang saya sedikit-sedikit, maksudnya mungkin sedikit saya 2 tahun atau 3 tahun membentuk sistem, nanti saya tinggal, saya berikan sebagian sahamnya kepada orang lain, biar orang lain yang ngerjain, saya bikin lagi bisnis yang baru. Setelah berjalan sistemnya, saya tinggalin lagi, saya bikin lagi bisnis baru, saya tinggalin. Pernah ditipu orang nggak? Sering. Sering, benar. Anda merasa dia lebih sukses atau Anda lebih sukses? Dia lebih sukses. Dia sukses, ya kan? Anda mengakui kan? Karena apa? Karena sering ditipu. Ya, jadi kan terbukti kan, yang sering ditipu lebih maju. Ya. Tapi kan saya hati-hati Pak. Justru hati-hati itu yang bikin nggak maju. Pengusaha nggak boleh terlalu hati-hati, dia nggak maju. Karena memang dengan hati-hati Anda tidak ditipu, ya kan? Tapi dengan hati-hati itu Anda juga sulit maju. Terserah. Terus gimana Pak? Ya. Nah, apa nggak ada yang cepat maju tapi hati-hati? Nah, itu nggak bisa karena hati-hati itu konservatif Pak, dan sekalian. kalau di Jawa itu kan ada alon-alon asal kelakon gitu loh Pak. Ya nggak apa-apa. Waktu itu kan belum ada mobil. Ketika filsafat itu diciptakan, itu kan zaman Mojopahit atau zaman Mataram, belum ada mobil, belum ada internet. Ya cocok aja waktu itu. Tapi kalau yang sekarang masih mau pegang itu ya silahkan. Baik. Ya, Kita ucapkan terima kasih. Makasih. Bisnis travel, yang ini juga travel ya. Macam-macam. Anda ya? juga tangani umroh juga? Enggak. Aduh, kenapa nggak tangani umroh? Saya cinta Indonesia, jadi destinasi trip saya semua Indonesia, terutama ke destinasi-destinasi yang belum dikenal. Aduh. Pengusaha masa mengenal begitu? Pengusaha itu agamanya uang. Pengusaha. Sekarang begini. Anda memikirkan daerah-daerah terpencil itu nggak memikirkan diri sendiri. Nah, nanti kalau Anda jadi pengusaha besar, Anda bisa memikirkan daerah-daerah kecil itu lebih baik. Karena Anda punya kemampuan untuk memikirkan itu lebih baik. Sekarang Anda pengusaha pemula kecil ya sudah mikir tempat-tempat itu, seberapa Anda bisa mikir, seberapa Anda bisa memajukan itu. Kecil. Tapi kalau Anda jadi pengusaha besar, aku mau bangun hotel di sana supaya pariwisata di sana maju. Itu bisa, mampu. Bagaimana? Mau berubah nggak? Mau. Siap. Nggak harus berubah. Orang punya pilihan sendiri-sendiri, orang punya prinsip sendiri-sendiri. Anda tidak harus berubah, Anda boleh tetap pada garis Anda, tetapi untuk mimpi jadi pengusaha besar, ya gitu deh. Mana? Banyak dia. Aduh. Baik, makasih. Terima kasih, silakan duduk lagi. Makasih. Silakan bersinergi loh. Cocok saling faedah. Itu bisnis paling baik itu umroh. Anda tangani umroh. Anda Islam kan? Ya. Anda tangani umroh.
bisnis umroh itu, Anda bayangkan, orang untuk naik haji antri 9 tahun. Padahal orang pengen ke Mekah itu luar biasa. Karena ekonomi Indonesia yang terus baik. Nah, kan jalan keluarnya umroh. Sehingga, umroh itu, dan melayani haji, tanya dia. Melayani orang umroh itu paling enak. Anda kalau punya peserta tur, misalnya ke Bali, hotelnya jelek ngomel, kemudian makanannya jelek ngomel. Kalau umroh, nggak ada orang ngomel. Ya. Karena apa? Karena sebelum berangkat, pemilik tur travelnya sudah ceramah. Barang siapa ke Mekah dengan marah, barang siapa ke Mekah dengan ngedumel, maka ibadahnya tidak diterima. Anda bayangkan, saya nanya dia udah. Ya, udah.